Hasil tes pasca musim MotoGP Barcelona 2024 sudah diketahui. Alex mencatatkan waktu terbaik 1 menit 38,803 detik di sirkuit Barcelona, Catalunya, Montmeló, Spanyol, Selasa. Ia mengungguli Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Pada sesi tes pasca musim kali ini, para pembalap sudah mengenakan seragam tim baru untuk MotoGP 2025. Hal itu terlihat dari sejumlah rider yang pindah tim seperti Marquez dan Jorge Martin. Namun demikian, Alex Marquez lah yang menjadi pembalap tercepat dalam tes pasca musim MotoGP Barcelona 2024. Alex sukses mencatatkan waktu tercepat dengan rincian 1 menit 38,803 detik. Di belakang Alex ada Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Sementara juara dunia MotoGP 2024 Jorge Martin berada di urutan ke-11 dengan selisih plus 1,056 detik dari Alex. Marc Marquez yang mengendarai motor tim pabrikan Ducati berhasil menduduki peringkat keempat dengan selisih plus 0,651 detik dari adiknya. The Baby Alien tentu menunjukkan performa impresif bersama tim barunya. Adapun tiga pembalap debutan yakni Fermin Aldiger, Ai Ogura, dan Somkya Chantra belum bisa menembus 10 besar. Aldiger berada di peringkat ke-20, Ai Ogura di posisi ke-21, sementara Somkya berada di urutan ke-23. Setelah menjalani tes pasca musim, semua pembalap akan mengawali musim depan di MotoGP Thailand 2025. Balapan itu akan berlangsung di sirkuit internasional Buriram-Buriram pada 2 Maret mendatang. Selepas balapan di Barcelona hari Ahad, Alex Espargaro langsung membelot ke HRC Honda pada hari Selasa dan langsung menguji Honda RC213V dengan impresi yang cukup positif. Persis sebelum memasuki pertengahan hari perhelatan penting tersebut, Alex bahkan sempat berada di posisi ke-10. Pembalap Catalan yang mengikuti GP terakhirnya sebagai pembalap reguler MotoGP minggu lalu muncul di pit Honda tepat waktu untuk bekerja setelah pergantian pakaian singkat. Berwarna putih dengan grafis yang Jepang banget, Espargaro naik ke Honda RC213V serba hitam sekitar pukul 11.30. Dalam peran barunya sebagai pembalap penguji dan pengembangan, pria berusia 35 tahun ini awalnya mengambil alih tahap pengembangan yang terakhir ditangani oleh Stefan Bradl. Alex Espargaro tidak memakan banyak waktu. Baru di sesi keduanya, pendatang baru Honda dan Johan Zarco mencatatkan waktu terbaik Quintet Honda. Saat makan siang, Alex tercatat telah menyelesaikan 26 lap, dengan selisih lap time 0,9 detik lebih lambat dari Pecco Bagnaia. Pembalap penguji berada di peringkat ke-10. Pada sesi sore harinya, Alex turun ke trek untuk pertama kalinya dengan draft Honda RC213V 2025 guna mendapatkan gambaran lebih dalam tentang status perkembangannya. Tes Barcelona hadir langsung setelah 2 hari sebelumnya MotoGP sukses mengonfirmasi Jorge Martin sebagai juara dunia baru. Di pengujian 1 hari ini, spot pecinta MotoGP umumnya hadir ke berbagai perubahan pembalap dan tim yang terjadi dan mungkin salah satu yang paling ditunggu adalah penampakan Marc Marquez di box merah Ducati Lenovo, di mana ia full menggunakan paket full merah minim logo sponsor baik Racing Suite maupun motor Ducati. Yang ternyata di pengetesan ini ia memperoleh 2 generasi motor. 2 generasi motor tersebut adalah Ducati Desmos edisi GP23 yang ia pakai terakhir 2 hari lalu di race final, dan satu lagi adalah cikal bakal Ducati GP25. Sebelum tes, Gigi Dall'Igna memberikan konfirmasi mengenai motor Desmos edisi GP25. Menurut Gigi, antara GP24 dan GP25 ada langkah maju yang sedikit lebih kecil dibandingkan antara tahun GP23 dan GP24. Pada pukul 11:10 waktu Barcelona, Marc muncul di kursi barunya. Di samping Marco Rigamonti, kepala mekanik barunya, dan dikelilingi oleh sekelompok insinyur dan teknisi berpakaian merah. Apa yang diinginkan Marc? Apa yang ia cari mendapatkan perhatian maksimal dari pabrikan Italia? Menurut Ducati, dalam rantas pertama Marquez menggunakan GP25 baru. Memang belum full GP25 karena Aero 2025 baru akan dirilis di Malaysia. Bisa dibilang motor merah Marc merupakan basis motor tahun depan dengan mesin dan sasis 2025, namun dibalut fairing 2024.
Setelah 10 lap pertamanya, Max sudah mencatat waktu 1:40,434 waktu tercepat ke-9, menunggu untuk mengenal dan memahami modal terbaru dari rumah bolonya. Bocoran dari David Tardozzi ketika ditanya mengenai impresi pertama Max, menurut Tardozzi, Marquez merasa motor baru jauh lebih mudah di tikungan. Kemudian mesinnya sedikit lebih bertenaga saat pengereman. Hal ini semua sesuai dengan yang Ducati harapkan. Setelah Alex Marquez mengukuhkan dirinya di puncak catatan waktu tes MotoGP hari Selasa di Barcelona, hanya 2 pembalap yang mampu mengganggu keunggulan pembalap Gresini tersebut. Yang pertama adalah sesama pembalap Ducati dan juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia. Namun yang kedua adalah kejutan yang lebih besar, Fabio Quartararo. Meskipun Marquez dengan cepat merespon, Quartararo yang memiliki aero baru, ditambah sasis, swing arm, dan mesin yang telah direvisi untuk diuji, mempertahankan posisi kedua hingga bendera finish dikibarkan. Menanggapi performa tesnya, Quartararo merasa senang melihat namanya ada di puncak. Meski hanya tes, dirinya merasa pulang dengan perasaan yang baik. Quartararo juga sadar performa Yamaha masih sangat jauh dari para pemuncak klasemen. Tapi setidaknya tes ini bisa dinikmati, karena dirinya bisa membuat kecepatan yang bagus dan melakukan beberapa lap yang bagus. Kembali ke sirkuit di mana ia finish di urutan ke-11 pada balapan penutup musim hari Minggu, Quartararo mencatatkan waktu terbaik 1 menit 39,199 detik untuk finish 0,396 detik di belakang Marquez. Pembalap asal Prancis ini mengatakan bahwa sasis yang telah direvisi telah memberikan peningkatan yang paling jelas, terutama sangat membantu saat memasuki tikungan. Namun pada traksi untuk membantu motor berakselerasi lebih cepat keluar tikungan, Quartararo mengaku belum mengalami peningkatan. Namun rencananya Yamaha akan membawa sesuatu yang sama sekali berbeda dan langkah yang lebih besar di Malaysia. Quartararo menambahkan di tes kemarin juga sempat mencoba mesin baru dan mencoba fairing bagian atas. Hari Selasa juga menandai pertama kalinya Yamaha memiliki 4 pembalap MotoGP di lintasan sejak 2022. Dengan Jack Miller dan Mikel Oliveira melakukan debut untuk tim Pramac Yamaha yang baru. Menurutnya sangat menyenangkan memiliki 4 pembalap, 4 motor pabrikan, sebab dirinya bisa berdiskusi tentang pengembangan motor lebih baik dengan pembalap lain. Dengan Honda mengakhiri musim ini di posisi terbawah klasemen pabrikan dan tertinggal 49 dari rival terdekatnya Yamaha, ekspektasi tinggi tentunya datang dari HRC selama tes akhir musim yang sangat penting di Spanyol. Namun meski Yamaha membawa sasis dan mesin baru untuk dicoba, Mir mengungkapkan bahwa suku cadang yang ia uji pada motornya bukanlah hal yang baru, karena ia telah mencobanya pada balapan atau tes pribadi sebelumnya. Hal ini membuatnya tidak memiliki harapan untuk tahun 2025 karena ia bahkan mempertanyakan tujuan Honda hadir di tes Barcelona. Mir bahkan mengaku jengkel pada Honda karena part-part baru ini sudah dijadwalkan akan datang, tetapi di tes ini partnya belum tiba. Setelah 7 jam balapan di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Mir berada di posisi ke-15 dengan catatan waktu 1,2 detik lebih lambat dari sang pencetak rekor Alex Marquez di atas Ducati Gresini. Pembalap Honda terbaik adalah Johan Zarco dengan catatan waktu lebih cepat 0,4 detik dari waktu Mir. Namun masih kalah 0,813 detik dari Alex Marquez. Honda mengalami kampanye yang buruk di MotoGP tahun ini dengan tim asal Jepang ini mengalami kesulitan di awal musim. Mereka mulai mengalami kemajuan sejak jeda musim panas dengan peningkatan performa yang terlihat jelas dari 2 putaran di Misano. Mir mengatakan bahwa penting baginya untuk tetap percaya pada Honda karena ia terikat kontrak dengan pabrikan hingga 2026.